Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan khotbah, baca saja ya. Allah, Lord and God itu bisa dilihat asal ya saudara-saudara. Ini bisa membuat pemahaman semua ahli di dalam keagamaan ya, bisa pusing tujuh keliling ini ya. Kalau di kekristenan ahli keagamaan itu kan pendeta ya. Ya kalau di luar Kristen ada siapa itu, ada, setahu saya, mohon maaf kalau salah, Buya atau Gus gitu ya. Ini bisa membuat ahli agama selevel Buya atau Gus pusing tujuh keliling loh ya. Mari kita lihat ya. Allah, Lord and God itu bisa dilihat asal ya. Apakah Allah, Lord and God itu bisa dilihat? 100% bisa asal. Nah ini dia. Mari kita lihat eksistensi Allah. Eksistensi Allah atau keberadaan Allah, selalu ada Allah yaitu God yang duduk disembah di surga, namanya Yesus. Dan ada Tuhan Lord, yaitu Allah yang berkarya, namanya juga Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Yesus yang Allah dan Yesus yang Tuhan adalah Yesus yang sama. Satu roh bisa bikin pusing tujuh keliling. Jadi Allah itu punya nama Yesus, Tuhan punya nama Yesus. Allah itu duduk di tata surga, Tuhan itu berkarya. Allah God yang duduk di tata surga, yang punya nama Yesus, tidak bisa dirinci. Apakah Allah itu punya kepala, punya tangan, punya mata, dan lain-lain. Wahyu 4 ayat 3. Hanya disebutkan nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Tidak bisa dirinci mana kepala, mana tangan, dan lain-lain. Sedangkan Tuhan atau Lord, yaitu Allah yang berkarya, yang punya nama Yesus ya, bisa dirinci. Matanya seperti nyala api, tubuhnya seperti tembaga membara, wajahnya bagaikan matahari terik. Wahyu 1 ayat 13-16. Tuhan Lord, yaitu Allah yang berkarya, yaitu yang namanya Yesus, pernah menjadi firman, pernah menjadi Tuhan Yahweh, pernah menjadi Yesus fisik manusia, pernah menjadi Yesus roh dan anak domba. Sekarang adalah Tuhan Lord yang berkarya sebagai anak domba. Dialah firman yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan Tuhan Yahweh, Yesus fisik, Yesus roh itu sudah berlalu, sudah tidak ada. Tuhan Lord tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan Lord, yaitu Allah yang berkarya, tentu saja tidak bisa dilihat oleh mata fisik atau mata telanjang. Keluaran 33 ayat 20, Tuhan Yahweh yaitu Yesus itu berkata, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang, artinya memakai mata fisik dan mata telanjang, memandang aku dapat hidup. Kisah 9 ayat 4-9, Saulus melihat Tuhan Yesus dengan mata telanjang, maka buta 3 hari. Jadi benar 100% Tuhan Lord, yaitu Allah yang berkarya, namanya Yesus itu tidak bisa dilihat kalau memakai mata fisik, mata telanjang. Nah sekarang Tuhan bisa dilihat asal. 1. Abraham bisa ketemu roh Yesus, Yesus yang roh yaitu Melkisedek. Dalam posisi Abraham dikuasai roh, Kejadian 14 ayat 17-21. Yohanes Pembaptis bisa melihat roh Allah mirip burung merpati. Saat membaptis Yesus tentu melihat di dalam roh. Matius 3 ayat 16-17 dan Lukas 3 ayat 22. Petrus, Yohanes, dan Yakobus bisa melihat Yesus yang roh bersama dengan Musa yang roh dan Elia yang roh, tapi mata mereka tidak buta. Itu bisa terjadi karena para murid bertiga itu dikuasai roh.
Matius 17 ada ayat 3 dan 5. Yohanes melihat Tuhan Yesus karena Yohanes dikuasai roh sehingga bisa melihat Tuhan Yesus yang roh, yang wajahnya seperti matahari terik itu. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Di surga kelak, semua penghuni surga bisa melihat wajahnya, yaitu wajah anak domba itu. Wahyu 22 ayat 4. Jadi benar 100% Tuhan Lord, yaitu Allah yang berkarya, yang namanya Yesus itu bisa dilihat kalau kita dikuasai roh. Tetapi kalau kita melihat dengan mata telanjang, maka Tuhan yang Lord itu tidak bisa dilihat. Kita bisa buta, kita bisa mati, atau mati gosong jadi abu. Sedangkan Allah yaitu God yang selalu duduk di tahta surga dan disembah di surga dulu, sekarang sampai selamanya, yang namanya Yesus Alfa Omega itu tidak akan pernah bisa dilihat secara rinci meskipun manusia dikuasai roh, bahkan ketika manusia sudah di surga sekalipun. Jadi very clear, hanya Kristen sejati Alkitabiah yang bisa menjelaskan dengan sangat rinci tapi Alkitabiah. Salam Pendeta HTD. Jadi Allah bisa dilihat enggak? Bisa kalau memakai roh ya toh. Kalau memakai mata telanjang enggak bisa. Bagaimana bisa kita dikuasai roh? Ya roh Allah itu kan Yesus. Anda harus percaya Yesus. Kalau Anda tidak percaya Yesus, tidak mungkin Anda bisa dikuasai roh. Kalau dikuasai setan bisa, dikuasai iblis bisa, tapi dikuasai roh sehingga Anda bisa melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah ya, kecuali dia yang duduk di pangkuan Allah, di pangkuan Bapa itu ya. Ya clear ya. Jadi ini menjungkir balikkan semua ya, baik di kekristenan ya, para pendeta, para romo Tritunggal lah nggak akan paham. Demikian pula dari luar kekristenan yang ahli-ahli agama selevel apa itu, katanya paling ahli itu Buya, lalu selevel Gus katanya. Silahkan Anda pelajari ini, Anda tetap akan pusing 7 keliling. Ternyata Allah itu God yang duduk di tata surga. Lah yang selama ini kerja mencipta A B C D E F G H itu Tuhan. Allah itu punya nama Yesus, Tuhan punya nama Yesus. Ini baru klop. Selama ini Anda nggak pernah bisa menjelaskan apa sih Tuhan, nama Allah itu gimana itu ya. Eksistensi Allah memang selalu begitu. Ada Allah yang duduk manis, bahasa saya ya, duduk manis di tata surga. Udah pokoknya di tata surga aja disembah oleh yang di surga ya, malaikat serafim kerub. Sedangkan yang berkarya mulai dari penciptaan surga, penciptaan bumi bulat dan lain sebagainya, yang berkarya itu namanya Tuhan. Allah punya nama Yesus, Tuhan punya nama Yesus, itu baru cocok. Seluruh Alkitab tidak ada yang bertentangan. Kalau Allah itu namanya Yesus, Tuhan itu namanya Yesus. Giliran Allah itu namanya Bapa, Tuhan itu namanya Yesus, bentrok melulu dengan ayat Alkitab. Maka dari itu Yesus bergelar Alfa Omega, yang awal yang akhir. Dari sejak sebelum segala abad, Allah di surga itu sudah pakai nama Yesus. Ini semua akan jungkir balik ini, termasuk dari kelompok di luar Kristen ya. Ya silahkan aja ya, kalau ada para Buya atau para Gus mau mempelajari ini, pusingmu tidak akan hilang gitu. Pusing lah iya. Padahal ayat Alkitab very clear, begitu kita mau meyakini bahwa Allah itu namanya Yesus, Tuhan itu namanya Yesus, berkarya sekarang Allah itu namanya Yesus, duduk di tata surga, yang berkarya sekarang anak domba. Firman udah dulu, Yahweh sudah dulu, Yesus fisik udah nggak ada, Yesus roh sudah nggak ada, sekarang ini anak domba. Sedangkan yang bertahta di surga adalah Yesus yang Allah itu dari dulu juga itu. Bingung pasti bingung ya. Maka dari itu Tuhan itu pasti Allah ya. Tidak ada Allah ya selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, sama di bolak-balik sama saja. Asal Tuhannya itu juga namanya Yesus, Allah juga namanya Yesus. Giliran Tuhannya nggak pakai nama, Allahnya nggak punya nama, biar sampai kuda makan komputer tetap nggak bisa. Apalagi Tuhannya namanya Yesus, Allahnya namanya, katanya namanya Bapa kan bukan nama. Lalu Tuhan yang Yesus ini masih sujud kepada si Bapa. Sampai nungging tidak akan ketemu.
nabrak-nabrak terus ayat Alkitab. Jadi very clear, hanya Kristen sejati Alkitabiah bisa menjelaskan seperti ini, bisa bikin pusing semua romo Tritunggal, semua pendeta penyembah Allah segitiga pusing semua, termasuk di luar Kristen. Silahkan ya para buya, para Gus bahas ini, pasti pusing sepusing-pusingnya. Ini baru benar, nggak bisa dibantah. Kalau Tuhan itu punya nama Yesus, Allah itu punya nama Yesus, ini baru very clear. Kalau Tuhannya nggak punya nama, Allahnya nggak punya nama, ya nggak bisa nyambung, nggak akan bisa nyambung kapanpun, sampai kapanpun ya. Apalagi Allahnya namanya Bapa, Tuhannya namanya Yesus, nggak akan bisa ya. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Shalom alihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru 2022 dan selamat Natal 2022 dan selamat tahun baru 2023 ya, tahun baru Kristen ya. Ya. Sekarang tanggal ya sudah lewat tanggal 25, sekarang udah tanggal 26, tapi masih bolehlah mengucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru Kristen 2023. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.